Asas persidangan cepat, murah, sederhana. Kan teman-teman juga masih waktu libur kan. Makasih rekan-rekan media yang setia menunggu persidangan ini. Jadi persidangan hari ini yang dimana kami dari tim penasihat hukum menghadirkan ahli untuk perkara dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Jadi ahli yang hadirkan hari ini adalah Profesor Frans Magnis Suseno. Beliau adalah guru besar, kemudian juga akademisi, tokoh bangsa, kemudian budayawan. Yang kalau tadi rekan-rekan media sudah mengikuti yang disampaikan terkait dengan filsafat moral, etika. Pahami, itu dimensi makro. Kemudian dimensi mikro yang saya angkat tangan karena itu urusannya Mbak Liza. Dan dimensi meso yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Nah, khusus kita bicara dimensi meso yaitu interaksi antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo, saya teringat atau bahkan tadi saya utarakan tentang hasil penelitian Milgram. Hasil penelitian Milgram itu menyebutkan pertama bahwa orang bisa saja kemudian dengan mudahnya patuh untuk melaksanakan perintah yang salah. Richard Eliezer punya karakter kepribadian yang sangat patuh, avoidance konflik, dia menghindari konflik sehingga ini membuat dia rentan untuk tunduk. Belum lagi kemudian dia berada pada sebuah institusi yang sangat kaku, dia mengakibatkan relasi kuasa itu menjadi terstruktur dan sangat kaku sekali, mau tidak mau harus dipatuhi. Perintah yang jahat, itu pertama. Yang kedua adalah perintah yang jahat, tekanan itu tidak melulu dalam bentuk lisan. Tapi Milgram menunjukkan misalnya, apakah pihak pemberi perintah itu punya otoritas atau tidak. Kalau pihak pemberi perintah itu punya otoritas, maka kepatuhan orang yang menerima perintah akan semakin tinggi. Humaninya muncul setelah dia bisa mentransformasi ketakutannya. Jadi kan sebelumnya ada ketakutan yang luar biasa, tapi dia tidak mampu bertindak sehingga kemudian menghasilkan destructive obedience. Jadi patuh aja tapi ternyata destruktif. Kemudian dia mengalami transformasi emosi yang buat saya itu proses klinis belajar yang luar biasa sekali. Eliezer pernah melawan? Tidak, dia seorang yang patuh, taat. Kemudian juga psikolog dari jaksa juga dia seorang tunduk patuh. Jadi secara hukum sebenarnya ketika kita membebaskan Eliezer udah ada dasarnya. Sekarang kan orang kalau meringankan, bebaskan pasti hakim dituduh dong punya duit lah, main amplop. Tadi bayangkan sekelas Eliezer ya, Ican gratis sama Roni, gratis sama Romo, gratis sama Reza, gratis sama Lisa. Jadi nggak mungkin lagi bermain duit. Jadi secara yuridis saya pikir saya berharap sejak awal ya di pengadilan tidak usah takut. Dipuji mantan hakim karena hadirkan Romo Magnis. Pengacara Baradae ungkap fakta, mereka sukarela. Sempat memuji Baradae, mantan hakim Asep Iwan Iriawan kini memuji Roni Talapesi. Pujian itu dilayangkan oleh Asep Iwan Iriawan karena pengacara Baradae itu menghadirkan saksi ahli yang menurutnya berkualitas. Apalagi, kata Asep Iwan Iriawan, merupakan sejarah hukum seorang Romo Magnis Suseno, seorang guru besar filsafat moral, dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan. Apalagi, kata dia, Roni Talapesi juga menghadirkan dua psikolog yang sudah tak diragukan kredibilitasnya, yakni Reza Indragiri Amril dan Lisa Marie Dapri. Menurut Roni Talapesi, ketiga saksi yang hadir hari ini adalah sukarelawan yang memiliki panggilan atas dasar kemanusiaan. Kalau sekelas Romo, siapa yang berani nyangkal intelektualitas, moralitas, kredibilitas apa yang diragukan dari dia? Saya kira enggak ada yang meragukan kepakaran dia, kata Asep Iwan Iriawan. Pada persidangan ini, kata dia, Romo Magnis Suseno akan menjernihkan persoalan apalagi dilihat dari latar belakangnya. Mudah-mudahan ini menjadi terang. Ia pun memuji Roni Talapesi yang telah menghadirkan Romo Magnis Suseno.
Menurut saya ini pembelajaran berharga. Sekali lagi sejarah hukum dibuka kembali. Eliezer membuka, sekarang ahli membuka. Sekelas Romo, sepengetahuan saya, Romo tidak pernah hadir dalam kelas maaf ya pembunuhan, kata dia. Faktanya, kata dia, di sidang pembunuhan ini Romo hadir untuk seorang anak dari daerah terpencil, rakyat kecil yang memiliki kejujuran dan keberanian. Kan harusnya sekelas Romo tidak datang, tapi kenapa dia datang dalam suasana Natal? Saya pikir ini pesan khusus bagi kita anak bangsa. Jangan lihat agamanya, tapi pesan moral yang akan disampaikan oleh seorang ahli filosofi besar, anak bangsa, seorang begawan bangsa. Jelas dia. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Roni Talapesi yang sudah menghadirkan Romo Magnis Suseno. Saya kira hakim harus jeli menilai beliau, karena pasal 185 ayat 3 mengatakan latar belakang dari seorang ahli maupun saksi dilihat. Jadi seorang Romo dihadirkan. Makasih Ron, saya betul-betul berterima kasih. Hari ini ada ahli-ahli yang kualifikasinya mohon maaf saya sudah mengenal ketiganya siapa, terutama Reza dan Romo. Tandanya. Menjawab pujian dari Asep Iwan Iriawan, Roni Talapesi pun mengatakan bahwa para saksi ahli yang hadir memang merasa terpanggil karena kemanusiaan. Ini yang jadi hal yang ingin kita jelaskan dan perlu kita sampaikan bahwa ahli yang kita hadirkan ini mereka semua pro bono. Jadi mereka hadir karena panggilan atas dasar kemanusiaan. Ini yang mau kita sampaikan juga kepada publik, bahwa ahli yang hadir ini mereka datang secara sukarela. Tutur Roni Talapesi. Roni Talapesi pun membenarkan bahwa dirinya tidak kesulitan meminta ketiganya hadir, karena memang para saksi inilah yang ingin memberikan keterangan untuk meringankan Baradae. Betul, karena ini adalah panggilan atas dasar kemanusiaan. Melihat adanya ketidakadilan dan mereka terpanggil kemudian mau hadir di persidangan yang mulia ini, pungkasnya. Jadi saksi ahli di persidangan, Guru Besar Filsafat Moral Romo Magnis Suseno menilai terdapat dua unsur yang dapat meringankan Richard Eliezer atau Baradae terkait tindakannya. Seperti diketahui, Baradae menjalankan perintah Verdi Sambo untuk menembak Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir C pada 8 Juli 2022. Hal itu disampaikan Romo Magnis Suseno saat dihadirkan tim penasihat hukum Baradae sebagai ahli meringankan dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Romo Magnis berpendapat unsur pertama yang dapat meringankan adalah kedudukan Richard sebagai anggota Polri berpangkat rendah, yakni Bayangkara tingkat 2 atau Barada. Menurut dia, pangkat rendah Baradae yang ketika itu berhadapan dengan Verdi Sambo yang kala itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri berpangkat bintang 2, membuatnya terpaksa untuk melaksanakan perintah atasannya tersebut. Budaya laksanakan atau perintah itu adalah unsur yang paling kuat, kata Romo Magnis dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022. Menurut Romo Magnis, perbedaan pangkat antara Baradae dengan Verdi Sambo membuat Richard mengalami dilema moral terhadap tindakannya melaksanakan perintah untuk menembak Brigadir J. Guru Besar Ilmu Filsafat ini juga menilai untuk meringankan lainnya, yakni keterbatasan waktu berpikir ketika mendapatkan perintah dari atasan yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen dengan bintang 2 di pundaknya itu. Menurut Romo Magnis, Baradae dihadapkan dalam situasi yang membingungkan untuk melaksanakan atau menolak perintah yang secara normal merupakan perintah yang salah. Dia yang dimaksud Baradae
harus langsung bereaksi. Itu dua faktor yang secara etis yang meringankan, kata Romo Magnis. Kebebasan hati untuk mempertimbangkan dalam waktu beberapa detik mungkin tidak ada, ucapnya melanjutkan.